Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Waduh, kurang semangat nih. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Oke, nah di sini kita tatap muka yang pertama ya di mata kuliah manajemen operasional. Mungkin teman-teman baru lihat saya. Siapa sih ini bapak yang di depan? Nanti kita ada sesi perkenalan. Kemudian ada sedikit penyampaian materi tentunya di pertemuan pertama dan ada kontrak kuliah dan nanti ada sedikit penjelasan apa aja sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan dalam kelas kita. Oke. Kita di mata kuliah manajemen operasional nih dengan saya Budi Raharjo, teman-teman bisa panggil saya dengan Pak Budi atau sebutan teman-teman saya suka panggil Pak Jo gitu juga nggak apa-apa. Karena di manajemen di Universitas Tidar ada dua yang namanya Budi ya, jadi daripada kebetulan panggil saya Pak Jo juga nggak apa-apa ya. Kemudian di sini ada nomor handphone saya, teman-teman bisa save, bisa dibuat grup WA juga ya. Barangkali kita mau diskusi lewat grup WA kita juga bisa. Kemudian ada email saya yang teman-teman bisa gunakan nanti untuk pengiriman dokumen ataupun tugas nantinya. Walaupun nanti sudah saya siapkan universitas kita punya namanya e-learning, namanya itu Elita, kita bisa gunakan. Dan saya akan sedikit jelaskan walaupun teman-teman udah familiar ya. Oke, di program studi manajemen jurusan manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Di bagian yang pertama kita masuk ke kontrak perkuliahan. Apa sih harus ada perkuliahan? Jadi dalam perkuliahan itu harus ada tata tertibnya. Sehingga apa? Menimbulkan lingkungan yang kondusif, enak buat belajar, enak buat mendapatkan ilmu pengetahuan gitu kan ya. Jadi ketika kelas nggak punya tata tertib, nggak punya guideline buat dijalankan, itu berarti kelas bisa jadi saya lagi menjelaskan tiba-tiba ada yang makan, ada yang crowd itu kan tidak etis kan ya, mengganggu teman sebelahnya. Apa aja sih kontraknya? Nah, di sini ada yang pertama, kita mengikuti perkuliahan sesuai jadwal. Toleransi keterlambatannya 15 menit ya. Saya rasa cukup ya. Kemudian berpenampilan dan berbusana sopan serta rapi saat mengikuti perkuliahan. Jadi nggak ada yang pakai kaos oblong, nggak ada yang pakai sandal jepit ya. Jadi pakailah pakaian yang berkerah, pakailah sepatu, kemudian dandan yang rapi. Mandi nggak? Ya pastinya mandi. Karena ketika menimbulkan bau yang tidak sedap akan mengganggu teman sebelahnya. Kemudian ada tidak diperkenankan melakukan kecurangan saat ujian. Wah, ini jadi headline ya. Kenapa sih nggak boleh curang? Ya kalau cheating ngapain sih belajar? Belajar itu untuk mengupgrade kemampuan kita, mengupgrade diri kita. Jangan sampai proses pembelajaran yang kita lakukan di kampus ini terkesan sia-sia karena melakukan cheating di sini, kecurangan saat ujian. Jadi pastikan teman-teman datang kemudian mendengarkan secara seksama dan memahami konsep yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen, bukan hanya dari saya, tapi dari Bapak Ibu dosen lainnya. Kemudian tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan. Kayak tadi contohnya makan, ganggu temennya, lagi saya jelaskan tiba-tiba makan keripik, krau gitu, ya kan jadi ganggu kan ya. Lebih baik tidak ya, tidak diperbolehkan makan. Kemudian mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Karena apa? Karena di sini kita juga selain kemampuan dari teman-teman, kemampuan akademisi yang kita kejar, kita juga pengen teman-teman punya attitude yang bagus. Kedisiplinan ini jadi poin penting ketika teman-teman sudah masuki dunia kerja. Telat datang ke kantor, nanti ada punishment-nya. Sama berarti di sini juga. Di sini ketelatan masih diperbolehkan 15 menit masuk ke kelas. Kemudian ada minimal kehadiran nih, minimal kehadiran 75%. Jadi teman-teman ada sisanya 25% itu bisa dipakai untuk kegiatan ataupun sesuatu yang urgent, sesuatu yang tidak terduga yang harus teman-teman meninggalkan perkuliahan. Jadi perlu dihitung ya, kenapa 75% ini adalah syarat minimal teman-teman bisa mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir
semester. Oke. Selanjutnya adalah bobot penilaian. Ini yang teman-teman tunggu-tunggu biasanya kan ya. Oke. Nah, di sini ada 4 kriteria, ada kuis dan tugas di mana bobotnya 10%, UTS 20%, UAS 20%, dan PJBL 60%. Nah, ini kontrak perkuliahan, ini ada satu buku yang bisa kita klik. Ya, sebentar kita klik dulu ya. Oke. Nah, tidak kelihatan di slide itu ya. Sebentar. Nanti harus dikeluarkan terlebih dahulu. Baik, linknya masuk ke kontrak perkuliahan mata kuliah manajemen operasional. Tadi disampaikan di slide hanya poin per poinnya saja. Nah, detailnya ada di kontrak kita di Microsoft Word ini ya. Nanti teman-teman bisa baca di sini. Dosennya ternyata diaku oleh orang dosen. Ada saya dan partner saya, Pak Al-Kadri. Nanti teman-teman bisa berinteraksi langsung dengan beliau dan menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang manajemen operasional. Kemudian di sini juga sudah ada ya deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, di mana kita lihat sikap apa aja sih yang mau dicapai di mata kuliah ini. Yang pertama, menginternalisasikan nilai norma dan etika akademik, di mana kita bisa bersosialisasi, bagaimana kita menghargai satu sama lain. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Nanti ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan khusus, ada keterampilan umum. Ini yang mau tercapai keseluruhannya. Di mana di pengetahuan menguasai jenis dan regulasi organisasi lokal, nasional, regional maupun global. Nah, nanti ini kita kulik nih satu-satu melalui apa aja sih yang ada di dalam pembelajaran yang sudah tim manajemen operasional siapkan buat teman-teman semua. Kemudian di keterampilan khususnya itu mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisa data dan informasi pada fungsi organisasi tersebut. Lalu keterampilan umumnya mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan tentunya bisa terukur ya. Kemudian keterampilan umum selanjutnya mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang manajemen. Di sini khususnya adalah manajemen operasional. Lalu yang keterampilan selanjutnya adalah mampu menggunakan teknologi informasi. Nah, sekarang kan udah zamannya revolusi industri ya 4.0, society 5.0, untuk menjawab era future. Future apa? Nah, nanti akan kita kulik lebih banyak bagaimana pengaplikasian dari era revolusi ini. Nah, lanjut. Di sini ada silabus dari tiap-tiap pertemuan. Silabusnya dari mana sih? Nah, biasanya teman-teman udah familiar juga yang namanya RPS. Baik, saya bahkan RPS. Ini saya ambil langsung dari RPS. Kalau tadi silabusnya adalah poin-poin pentingnya saja yang mau kita bahas per pertemuannya. Di pertemuan pertama mau bahas apa, sampai nanti di pertemuan terakhir kita mau bahas apa. Jadi semua udah komplit dalam satu kegiatan rencana pembelajaran semester kita. Nanti jangan khawatir teman-teman semua, untuk kontrak kuliah, RPS, dan nanti ada materi serta buku e-book ya yang teman-teman bisa akses via Elita kita. Baik, di sini saya buka satu persatu ya, di mana di pertemuan pertama kita masuk ke kontrak kuliah. Kontrak kuliah, kemudian dalam kontrak kuliahnya ada apa aja sih? Itu pastinya saya jelaskan deskripsi mata kuliahnya, kemudian penjelasan bahan kajian mata kuliah, kemudian pengertian ruang lingkup dan izin operasi. Setidaknya setelah kontrak ini selesai, teman-teman akan belajar tentang ruang lingkup manajemen operasional. Apa aja sih? Akan kita kulik lebih banyak setelah kontrak ini ya. Kemudian selanjutnya adalah di pertemuan kedua ada operasional dan produktivitas. Kemudian di pertemuan ketiga
ada strategi organisasi dalam lingkungan global. Yang keempat, manajemen proyek, sampai nanti teman-teman di pertemuan ke-8 ada namanya UTS. Jadi kita pertemuan selanjutnya akan bahas materi lebih banyak lagi. Oke, mungkin dari sini kita balik lagi ke kontrak kuliah kita, di mana kontraknya di sini sudah jelas ya, ada silabusnya dan tiap-tiap item. Kemudian yang mau saya jelaskan lagi, ini sudah saya masukkan ke dalam e-learning universitas kita, yang menggunakan Delta nih. Nah, nanti teman-teman udah bisa akses nih. Nah, di situ sudah saya siapkan buat teman-teman semua, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Nah, di sini ada tiap-tiapnya. Coba kita lompat ke pertemuan berikutnya di operasional produktivitas. Ada kegiatan apa aja sih di sana? Nanti ini saya dan tim setting untuk bisa diakses di pekan di mana pertemuan itu diadakan atau sedang berlangsung nih. Jadi teman-teman ketika masuk ke kelas sudah bisa akses terlebih dahulu, teman-teman sudah bisa baca terlebih dahulu. Jadi kita nanti bisa saling sharing informasi, sharing pengalaman dan sharing pengetahuan. Seperti itu. Nah, apa aja yang saya siapkan? Di sini ada ebook ya, sudah saya siapkan. Kemudian ada biasanya paper, kemudian materi, ada forum diskusi yang bisa kita gunakan. Ketika dirasa teman-teman kurang, wah kegiatan di kelas tadi kurang, tadi mau nanya yang ini, ya boleh disampaikan di sini. Jadi kita punya ruang diskusi sendiri. Oke. Baik, kita balik lagi ke kontrak kita yang dimana kontrak kita butuh 1 orang ketua kelas. Kira-kira dari teman-teman siapa yang mau jadi ketua kelas nih? Baik, mungkin saya Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Alif Jaldi, NPM 220 13116. Baik, nanti Mas Alif saya minta tolong diisi dan diberikan tanda tangan di sana. Tapi sebelumnya kita harus sepakatkan apakah kontrak yang kita sampaikan atau kita bahas hari ini tentang penugasan, tata tertib disepakati? Sepakat ya? Oke, good. Nanti silakan tanda tanganin, kemudian nanti bisa diupload di Elita kita untuk kontrak kita. Kemudian kita kembali ke materi kita. Baik, kontrak kuliah tadi sudah kita sepakati bersama dengan ketua kelas kita, Mas Arif ya. Nanti saya minta tolong untuk dibantu mengkoordinasikan kelas ini. Baik, setelah kontrak perkuliahan, materi apa sih selanjutnya? Itu, wah di sini ada pertanyaan nih buat teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen operasional? Mungkin ada yang mau, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Firdaus Adelia, izin menjawab. Menurut saya, manajemen operasional adalah suatu proses menciptakan nilai produk, baik barang ataupun jasa, melalui transformasi input menjadi output untuk mencapai tujuan perusahaan dengan menekankan pada efektivitas dan juga efisiensi. Oke, good. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin saya Pak. Ya, silakan ketua kelas. Kalau dari saya sendiri, manajemen operasional itu lebih ke apa ya? Bagaimana sebuah perusahaan itu menjalankan fungsinya sebagai produsen barang. Dalam hal ini tentu diperlukan pengaturan-pengaturan dari mulai bahan baku masuk, nanti pengolahannya bagaimana hingga nanti ke tahap akhir kemasan. Baik, kita bahas bersama. Nah, di mana manajemen operasional ini dapat diartikan nih sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Berarti benar yang disampaikan oleh Mbak Firda dan Mas Alif. Jadi yang ditekankan adalah proses transformasinya, dimana kita mau mengubah input jadi output. Nah, kayak gimana sih prosesnya? Sini saya siapkan sebuah video nih di sini. Ada satu link yang nanti bisa kita tonton bersama. Ini yang ditulis oleh Kairusi dan Febriani yang berjudul. Baik, di sini ada videonya, link video, nanti teman-teman bisa tonton bersama karena perbatasan waktu kita ya.
Di sini ada bagaimana sih latar belakang KFC Bandung dalam kegiatan operasionalnya. Ini akan sangat menarik ketika kita bikin satu project animasi ataupun nanti dokumenter dari kegiatan pembelajaran kita. Nah, yang ini nanti kita tonton bersama-sama di lain kesempatan dan kita skip dulu ya. Oke. Baik, setelah nanti kita nonton video animasinya, kita lanjutkan lagi nih tentang manajemen operasional. Tadi kan yang kita highlight adalah proses transformasinya ya. Gimana sih kita mentransformasikan input nih? Input apa aja sih input? Di sini ada bahan baku, ada mesin, ada tenaga kerja, ada modal yang akan diubah ataupun diolah atau ditransformasikan menjadi produk output. Ada produk barang dan produk jasa. Apa itu produk barang dan produk jasa? Ada yang tahu? Belum? Baik. Coba kita lihat output dari produk barang dan jasa. Sebenarnya barang dan jasa itu apa sih? Nah, di sini kata si Hazer and Render 2014 disampaikan bahwa ada karakteristik dari tiap-tiap produk, baik itu barang maupun jasa. Dari yang barang bersifat tampak atau berwujud, jasa ini bersifat tidak tampak, tidak berwujud. Mungkin ada yang mau memberikan contoh dari produk barang dan produk jasa. Yang produk barang, ya Firda lagi. Good. Izin menjawab ya Pak, untuk produk barang sendiri kan bersifat tampak atau berwujud. Contohnya saja bisa kita lihat secara langsung. Itu ada sepatu, kalau ada tas, itu kan barang. Sedangkan pada jasa ataupun bersifat tidak tampak atau tidak berwujud itu sebuah pelayanan seperti jasa salon dan lain-lain. Oke, good. Jawabannya tepat. Jadi yang masuk karakteristik ini apa aja sih barang ya, sama dengan yang teman-teman lihat ada PC di sini adalah produk barang. Kemudian jasa tadi disampaikan yang masuk dalam karakteristik ini yang tidak berwujud. Contohnya apa? Contohnya tukang potong rambut. Pak, potong rambut kan tapi ada tempatnya, ada peralatannya. Nah, kita lihat lagi. Ternyata produk dan konsumsi dilakukan secara simultan, dilakukan secara bersamaan. Jadi produksinya dilakukan pada saat dia dikonsumsi. Beda sama ini, produksinya kapan, dikonsumsinya sekarang. Kalau potong rambut, bisa nggak sih rambutnya ditinggal dulu? Enggak kan ya? Jadi itulah yang membedakan antara produk barang dan produk jasa. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Dari proses transformasi ini ternyata apa sih yang bakalan kita lihat? Bahan baku, mesin, tenaga kerja, dan modal. Nah, ini kan jadi kayak ada tenaga kerja, ada modal, ada bahan baku, ada mesin. Jadi ternyata ada keterkaitan antara manajemen operasi dengan manajemen lainnya. Di mana ada tenaga kerja, kita ngomongin tentang manajemen sumber daya manusia. Ada modal, kita ngomongin tentang manajemen keuangan. Kayak gimana sih kaitannya? Nah, di sini ada hubungan manajemen operasional dengan fungsi manajemen lainnya. Yang pertama, ini ada keuangan nih. Yang kaitannya sama anggaran modal. Modalnya berapa sih? Mau bikin produk yang seperti apa? Bisa nggak sih dengan modal tersebut untuk membuat produk itu? Ketika anggarannya nggak cukup, bisa nggak sih dilakukan operasional yang keseluruhan? Tentunya akan menemui banyak sekali permasalahan. Kemudian dari keuangan juga dianalisis biayanya. Biaya tadi ada bahan baku ya, pembelian bahan baku, kemudian nanti ada input tenaga kerja, bayarnya berapa, kemudian nanti ada pemasaran, dipasarkan kemana, biaya distribusinya berapa. Nah, ini dihitung oleh manajemen keuangan. Ini adalah kaitan antara manajemen operasional dengan manajemen keuangan. Kemudian ada perencanaan kapasitas, lalu ada perencanaan teknologi, dan terakhir data produksi dan kesediaan. Nah, di sini akan dihitung berapa sih total biayanya, kemudian akan dianggarkan. Contoh penganggaran yang paling mudah adalah di teknologi. Kita mau pesan teknologi yang seperti apa, yang terkini atau yang lama?
Nanti kan akan berbeda antara kegiatan operasional teknologi yang satu dengan teknologi yang lain. Kemudian inputnya juga pasti akan berbeda, bahan bakunya yang digunakan. Kemudian keterampilan SDM-nya juga pasti beda. Ada yang di sini depan ada PC-nya ada yang pakai Windows 10, ada yang pakai Windows 8, pasti pengoperasionalnya akan sedikit berbeda. Walaupun serupa, tapi mereka tidak sama, gitu. Kemudian dengan apa lagi nih? Oh, ternyata dengan pemasaran. Kaitannya adalah ramalan penjualan, jadwal penyampaian, feedback dari pelanggan, lalu ada pesanan pelanggan. Nah, fungsinya apa sih buat manajemen operasional? Nah, dari data yang di sini kayak jadwal penyampaian, kapan sih barang yang mau dikirim? Berarti itu adalah tempo ataupun jangka waktu barang tersebut harus selesai diproduksi ya. Kemudian ada feedback pelanggan. Pelanggannya suka nggak sih sama barang kita? Biasanya kalau komennya bagus itu sinyal positif bahwa bisnis kita diterima oleh masyarakat. Tapi ketika feedbacknya kurang bagus, berarti itu sinyal negatif yang harus segera dilakukan perbaikan. Lalu ada pesanan pelanggan. Pelanggan pesannya berapa banyak? Jadi kita Oke, baik, kita masuk ke fungsi manajemen lainnya. Yang ketiga adalah ada manajemen sumber daya manusia yang saya kasih lambang orang di sini. Nah, di sini ada kebutuhan dari karyawannya, kemudian desain pekerjaannya bagaimana, lalu ada pengukuran kinerjanya. Kaitannya sama manajemen operasional itu kayak gimana? Jadi ketika kita melakukan operasional, mendatangkan berbagai macam alat. Dari 10 alat bisa dioperasionalkan oleh berapa orang sih? Kalau satu alat butuh satu orang sebagai operatornya, maka kita butuh setidaknya 10 orang. Tapi ketika 10 alat bisa dioperatori oleh paling enggak hanya 2 orang, berarti ya kita hanya butuh 2 orang saja. Kemudian dari desain pekerjaannya sendiri, kalau dari tiap-tiap alat butuh kemampuan dari sumber daya manusianya, tentunya ada spesifikasinya. Mungkin teman-teman pernah lihat kan ya, ada namanya lowongan kerja tuh, spesifikasi dibutuhkan operator mesin dengan syarat A, B, C, D, F, G. Nah, itulah yang masuk ke desain pekerjaannya, karena dia akan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan alat. Kenapa ada syarat tinggi badan? Mungkin alatnya juga ada beberapa panel yang tingginya ada di standar 150 cm misalkan. Jadi butuh orang yang tingginya setengahnya 155 ke atas. Nah, itu kenapa dibuat seperti itu. Jadi ini adalah kaitan antara manajemen operasional dengan manajemen lainnya. Baik. Kemudian selanjutnya, ini selanjutnya adalah sesi penilaian. Jadi di sini saya mau coba ukur kemampuan dari teman-teman semua. Sudah sejauh apa sih? Apa itu kuisnya? Ya kita lihat bersama ya. Sudah siap tapi ya? Nah, oke. Nah di sini mahasiswa yang baik hatinya, silakan siapkan satu lembar kertas dan alat tulis ya. Silakan disiapkan. Nah, pertanyaannya adalah tuliskan input dan output dari kegiatan operasional. Waktunya 15 second dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dah, stop. Nah, silakan kertasnya diangkat biar saya baca sampel dari teman-teman semua. Saya mau lihat udah benar belum sih input dan output dari kegiatan operasional. Diangkat aja. Nah, saya mau baca yang ini. Inputnya bahan baku, kemudian ada modal, ada tenaga kerja, ada mesin, kemudian outputnya produk, barang dan jasa. Good. Yang sini, ya ketua kelas nih, kita lihat ketua kelas kita. Inputnya ada
bahan baku, ada SDM, ada modal. Berarti mesinnya kurang ya. Tadi kan ada 4. Kemudian outputnya ada barang dan jasa. Oke. Berarti dari sini saya udah bisa lihat bahwa mayoritas sudah baik ya. Nanti silakan difoto kemudian diupload di e-learning kita di Elita untuk saya berikan penilaian. Oke. Kemudian selanjutnya adalah ada tugas juga, ada kuis, ada tugas. Bobotnya kan tadi berapa persen? 10. Nah, di sini saya pengen coba kolaborasikan pengaplikasian manajemen operasional di kehidupan sekitar kita nih. Nah, di sini saya minta untuk buatlah kelompok yang jumlahnya maksimal 4 orang ya. Kemudian cari UMKM di sekitar kampus universitas tidak. Kemudian analisis kegiatan operasional pada UMKM yang sudah ditentukan itu. Nah, bentuk luarannya adalah sebuah makalah, di mana yang akan dibahas adalah yang pertama input yang digunakan. Apa aja sih input yang digunakan? Modalnya berapa, kemudian mesinnya apa saja, kemudian SDM-nya ada berapa banyak, gitu. Kemudian proses transformasinya kayak gimana sih? Nah, ini yang bakalan banyak harus diulas sama teman-teman. Proses transformasinya yang merubah input ini jadi output tuh kayak gimana sih? Kalau datang ke tempat pembuatan sepeda, berarti prosesnya mulai dari besi, ada mur, baut, kemudian ada saddle, joknya ya, itu dirakitnya kayak gimana, nanti dijelaskan itu runtut satu per satu. Biar apa? Biar kita paham, ternyata proses transformasi itu adalah satu kesatuan yang utuh. Dan ketika satu stepnya hilang, maka produknya bisa dikatakan tidak terstandar. Ya, kemudian output yang dihasilkan itu kayak apa sih? Ada nggak sih pengecekan dari outputnya? Kan biasa kita lihat, oh ternyata outputnya cacat nih, ada recet atau gambarnya kurang bagus, kurang fokus. Nah, itu nanti kayak gimana sih output yang dihasilkan dari proses transformasinya. Di sini saya pengen lihat kemampuan dari teman-teman untuk melihat proses transformasi yang dilakukan yang ada di sekitar kita, terutama pada UMKM di dekat universitas tidak. Waktu pengumpulannya kita sepakati bersama. Kapan? 1 minggu, 2 minggu? 1 bulan. 1 bulan, 1 minggu ya? Oke, 1 minggu. Dan harapan saya ketika tadi kan kita sedikit nonton video animasi ya. Di sini kan era digital udah sangat kental sama kita ya. Bahkan internet ada di genggaman ya. Nah, bisa nggak sih ada produk animasi yang teman-teman bisa bikin animasi sederhana, gimana sih proses yang ada di UMKM itu dianimasikan? Atau mungkin yang hobinya nge-vlog, hey guys gitu, nanti bisa dibuatkan film dokumenternya gitu. Jadi ini adalah proses dari pembuatan sepeda tadi ya, sepeda mulai dari A sampai Z. Atau ini adalah proses pembuatan makanan apa nih, bakso ya kali ya, bakso mulai dari penggilingan sampai nanti dijual ke konsumen gitu. Bisa? Bisa. Oke, good. Saya rasa mahasiswa Universitas Tidak luar biasa ya. Baik, sampai sini terima kasih banyak. Jangan lupa tugasnya untuk diunggah pada Elita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam setiap aktivitas kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam